اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. فيا عباد الله، أوصي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال أيضا في آيته الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai dengan saat ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, sehingga kehidupan ini tentunya kita harus manfaatkan untuk menjadi kehidupan yang bermakna, yang bernilai ibadah, sehingga amal-amal ibadah, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di masa hidup kita bisa menjadi tabungan atau bekal nanti di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam, kepada qudwah hasanah kita, pada suri tauladan kita yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat-umatnya yang senantiasa tunduk, istiqomah, melaksanakan ibadah dan mentaati segala aturan-aturan yang telah dijunjung di dalam agama Islam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Selanjutnya sudah menjadi salah satu kewajiban bagi khatib, terkhusus kepada diri khatib sendiri dan juga kepada seluruh jamaah sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala amal kebaikan jikalau tidak dilandasi dengan keimanan kepada Allah, maka amal kebaikan tersebut tidak akan menjadi ibadah, tidak akan menjadi amal soleh. Karena yang dimaksud dengan amal soleh adalah amal kebaikan yang didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal saat kita melaksanakan atau akan melakukan satu aktivitas, minimal kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka niscaya keberkahan dan kelapangan juga kecukupan yang Allah akan berikan kepada kita deras dan penuh dengan keberkahan. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 197 ini menjadi salah satu hal yang penting bagi kita semua untuk menjadi salah satu prinsip hidup kita. Karena tidak ada bekal yang lebih berharga kecuali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan bertakwalah kepadamu dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita berada di pertengahan salah satu bulan yang sangat dimuliakan dalam Islam, yaitu bulan Muharram. Sebagaimana kita tahu bersama, pada bulan mulia ini kita dianjurkan untuk benar-benar memanfaatkan waktu sebaik mungkin dan mengisinya dengan berbagai macam ketaatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti ibadah dan amal-amal saleh yang lainnya. Selain itu, bulan ini menjadi bagian yang menjadi 4 bulan haram di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah Subhanahu wa taala ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan-bulan yang 4 itu.
Surah At-Taubah ayat 36. Allah menjelaskan kepada kita pada ayat di atas bahwa dalam setahun terdiri dari 12 bulan dan terdapat 4 bulan yang diagungkan, arba'atun hurum, yaitu yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Keempat bulan ini disebut bulan hurum karena memiliki kelebihan dan kemuliaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya. Salah satu bentuk dari kemuliaan bulan Muharram yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya adalah karena bulan ini oleh Nabi Muhammad SAW disebutkan menjadi bulan Allah, yaitu Syahrullahi Al-Muharram. Maka tentu saja sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan ini sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abdul Ghani An-Nabulusi dalam kitab Fadail Syuhur wal Ayyam halaman 16 mengatakan, waqad samma Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Muharram syahrullah wa idafatuhu ila Allah tadullu ala syarafihi wa fadlihi fa inna Allah la yudhifu ila nafsihi illa khawwasa makhluqatihi. Sungguh Nabi telah menyebutkan Muharram sebagai bulan Allah. Penyandaran bulan ini kepada Allah menunjukkan kemuliaan dan keutamaannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyandarkan sesuatu kepadanya kecuali makhluk-makhluknya yang dikhususkan. Masyarul muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Maka dari itu sangat tepat bagi kita semua untuk mengais keutamaan ibadah di sisa-sisa hari di bulan Muharram ini. Karena jikalau ternyata bulan ini telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disandarkan langsung kepadanya, maka setiap amal ibadah yang kita lakukan di dalamnya juga akan bernilai lebih mulia dan lebih agung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah ternyata Allah telah memiliki atau telah memberikan waktu yang mulia, sedangkan kapan lagi kita akan memuliakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak dengan amal-amal soleh dan ketakwaan kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai makhluk-makhluknya, hamba-hambanya yang senantiasa beriman bertakwa kepadanya dengan melakukan apa yang telah diperintahkan dan menjauhi dari apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dari Hasan al-Basri, dia berkata, Anil Hasan qala inna Allah iftataha as-sanata bi syahril haram wa khatamaha bi syahril haram falaysa syahrun fi sanati ba'da syahri Ramadan a'zama 'inda Allah minal Muharram. Dari Hasan al-Basri, ia berkata, sesungguhnya Allah memulai tahun dengan bulan haram dan menutupnya dengan bulan haram, maka tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih agung di sisi Allah daripada bulan Muharram. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Apakah kita akan kembali berjumpa dengan bulan ini di tahun yang akan datang? Tentulah ini adalah sebuah misteri yang pada akhirnya kita tidak tahu apakah kita akan berjumpa kembali atau tidak. Ataukah ini adalah bulan Muharram terakhir dalam hidup kita? Demikian adanya khutbah Jumat ini mempertegas kepada kita semua dan mengingatkan kepada kita semua untuk senantiasa melakukan amal-amal soleh yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Barakallahu li wa lakum fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqun wa'adil amin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu aqrabal awwalin wal akhirin al-mab'uts rahmatan lil alamin.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ادفع الغلا والوباء والفحشاء والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر البلدان المسلمين عامة يا الله يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من أخذل المسلمين يا الله يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.